Bapa, atas pertolongan-Mu hari lepas hari, dan hari ini kami ada di tahun 2025. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang berjanji untuk senantiasa menyertai jalan-jalan hidup kami, dan kami boleh melewati semua tantangan dan rintangan di tahun 2024. Sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang akan terus menuntun kami sepanjang tahun ini. Kami akan meraih semua janji Tuhan, asalkan kami senantiasa dengar-dengaran dan turut perintah-Mu. Terima kasih Bapa, waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami, karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kami ada di hari ini. Kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya Engkau berbicara bagi kami. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman-Mu. Tuhan, mari Engkau nyatakan kasih-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya ya Bapa, urapi hamba-Mu. Buka telinga rohani kami, dan kami tentunya rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau menolak semua intervensi iblis, segala tipu dayanya, anasir kuasa kegelapan, segala bentuk roh-roh orang kuat, segala bentuk kesombongan dan anasir kegelapan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sepanjang pemberitaan firman-Mu, nah biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Iya, puji Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Iya, puji Tuhan. 2025 kita ada di tahun yang baru, walaupun harinya tetap sama. Ya, suasananya sepertinya tetap sama aja. Tahun 2024 yang berubah tahunnya. Tapi saya berharap bahwa hati kita berubah total. Ada amin? Hati kita seperti kata tahun baru, dibaharui, ya, dibaharui dengan suasana yang baru. Ya, kita patut bersyukur karena memang walaupun suasana dan keadaan seperti tahun-tahun lalu, tapi tahun ini pasti ada yang beda. Kalau tahun yang lalu kurang sukacita, sekarang harus penuh sukacita. Ada amin? Ya, harus ada sukacita. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kata Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Hari lepas hari, matahari masih tetap terbit dari timur. Dan tentunya terbenam di ufuk barat.
Tetap sama ya? Sama. Jamnya tidak pernah berubah. Dari detik demi detik, menit demi menit, sampai akhirnya jam lewat jam semua. 24 jam. Dari pagi sampai sore 12 jam, dari sore sampai pagi 12 jam, jadi 24 jam. Tetap sama. Tapi yang perlu kita tahu bahwa yang harus baru itu adalah hati kita. Amin. Hati kita harus baru. Puji Tuhan, seperti yang dikhotbahkan oleh Ibu Gembala di lepas tahun, akhir tahun, tanggal 29 Desember. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Apa temanya dikatakan? Berkemaslah dan tentukan pilihanmu. Itu khotbah diambil dari kisah Rut, berbicara tentang Naomi, istri dari Abimelek. Itu jelas sekali di sana diuraikan ya bagaimana keluarga ini bertolak dari Yerusalem. Abimelek bersama dengan keluarga pergi ke tanah Moab yang disebut dengan tanah penyembahan berhala. Tentunya ada konsekuensi. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Ada konsekuensi di sana. Ada dua konsekuensi yang terjadi. Ada yang menyakitkan, tetapi yang ada yang juga yang membawa sukacita. Sekalipun memang pergerakannya begitu lama, tetapi tentunya ada dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sudah dijelaskan sih di akhir tahun, bahwa akhirnya Abimelek meninggal di tanah Moab. Tidak hanya itu, akhirnya anak-anaknya mengambil istri orang-orang Moab yang sebenarnya tidak menjadi suatu perintah Tuhan. Karena jelas Alkitab, orang Israel dilarang untuk mengambil perempuan-perempuan di luar daripada suku Israel. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa ada konsekuensi di sana. Nah, akhirnya kedua anak pun meninggal. Ini ceritanya bagus sekali. Dijelaskan begitu jelas. Lalu apa yang terjadi? Satu yang tersisa waktu Rut memutuskan untuk mengikuti mertuanya pulang ke Yerusalem. Rut mengambil sikap. Apa yang dia katakan? Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Inilah yang positif, yang luar biasa yang kita perhatikan, bahwa ternyata perubahan sikap dan keputusan yang diambil oleh Rut untuk mengikut mertuanya. Maka akhirnya dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa, yaitu dia menikah sama Boas dan olehnya melahirkan bapak dari siapa? Daud, yaitu
Isai, bapak dari Daud. Jadi Rut yang orang Moab itu akhirnya menikah sama Boas yang melahirkan Isai, bapak dari Daud, raja yang besar. Itu cerita endingnya itu luar biasa. Bahwa dari orang tidak percaya kepada Tuhan, saat dia mengatakan bangsamu bangsaku dan Allahmu Allahku, Tuhan sanggup ubahkan untuk melahirkan raja besar, melahirkan keturunan raja besar, melahirkan Isai, ayah dari Daud. Dan ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan tema yang diambil. Apa temanya dikatakan? Berkemaslah dan tentukan pilihanmu. Nah, dari situ saya mengambil tema tahun ini 2025. Seringkali 2021 saya cinta banget sama 2021. Ada peristiwa apa di 2021? COVID. Ternyata jemaat ini mengalami suatu peristiwa yang luar biasa di 2021. Sampai dengan saat ini kabarnya bahwa jemaat Philadelphia sehat-sehat dan luar biasa. Ada amin? Bukan berarti tidak terpapar, tapi semua dapat melewati dengan baik. Dan oleh sebab itu hari ini keputusanku adalah mengikut Yesus, tema kita. Hari ini mengikut Yesus adalah keputusanku. Jadi kita harus tentukan pilihan kita hari ini apa yang kita harus lakukan. Di dalam mengikut Tuhan Yesus juga di situ ada konsekuensi. Pastinya. Bagi orang yang gemar dengan dunia ini akan sulit mengikut Tuhan. Akan sangat sulit. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh mau berubah, keputusanku mengikut Yesus itu akan berdampak, membawa kita untuk menikmati semua apa yang dijanjikan Tuhan. Mari kita baca dari Yosua 24 ayat yang ke-15C. Terakhirnya tema itu saya ambil, dan yang perlu kita baca yaitu dari Yosua 24 ayat ke-15C. Tentukan pilihanmu. Hari ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 5 Januari 2025, bukan lagi 2021. Mari kita lihat, kita baca Yosua 24 ayat 15C. Sudah dapat? Dari tetapi 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan isi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hitung kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pemain musik di mana ini? Tolong panggil. Tolong masuk ke dalam. Ya. Hari ini kita mengambil satu sikap bahwa untuk menentukan bahwa kita itu
akan mengenapi janji Tuhan, akan menikmati semua apa yang Tuhan janjikan. Maka kita mengambil satu sikap atau keputusan untuk melangkah di 2025 penuh hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Di dalam mengiring Tuhan ada konsekuensi, ada yang harus ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu kalau kita baca ayat ini baca lengkap, dikatakan demikian. Di ayatnya yang ke-20, pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 kita baca secara keseluruhannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh atau tidak itu tergantung kepada kita. Dan tentunya untuk menentukan bahwa langkah kita diberkati atau berkati Tuhan atau tidak, itu juga dari pilihan kita. Tapi ada banyak orang yang bilang, ada banyak orang yang diberkati, dia tidak berdoa. Kemarin kami membahas tentang sambil saya olahraga, saya membahas tentang nasib dan takdir. Ini bagaimana nasib dan takdir? Bicara tentang takdir, itu Tuhan sudah menakdirkan setiap orang untuk diselamatkan. Ada amin. Tetapi nasib itu yang akan menentukan adalah saudara sendiri. Takdir itu Tuhan sudah menetapkan setiap orang diselamatkan. Ada kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Mau pilih beribadah hari ini atau tidak, itu kehendak bebas dari kita. Dan tema yang kita ambil, mengikut Yesus keputusanku, artinya bahwa sepanjang hidup kita adalah melakukan kebenaran. Ada amin. Beribadah tekun kepada Tuhan. Ada amin. Harus senantiasa membaca Alkitab. Ada amin. Untuk berdoa. Ada amin. Semuanya akan diuji. Memang dalam mengikut Tuhan itu sepertinya tidak ada kendala. Yang penting aku hadir di gereja, sekalipun aku tidak membaca Alkitab, sekalipun hanya mendengar-dengar saja. Kenapa sampai akhirnya kita tetapkan di gereja ini supaya semua ikut baca Alkitab? Kami memiliki tanggung jawab supaya jemaat ini tidak ditentukan nasibnya, yang penting ikut-ikutan. Tidak. Supaya jemaat ini semua bukan hanya bicara diselamatkan, tetapi dia memahami kebenaran. Ada amin. Bagaimana engkau bisa memahami kebenaran kalau Alkitab kamu jadikan jimat, taruh di atas lemari sampai berdebu? Halo? Sampai kepada anak-anak kecil. Saya bersyukur ada anak yang masih TK kalau nggak salah, mungkin belum ya, diikutkan untuk baca Alkitab. Saya bilang, nih bagaimana ini? Bapak Ibu, membaca Alkitab itu penting. Banyak yang gak lolos. Saya hanya berpikir, gimana ya? Gimana ya? Berkali-kali dan berulang-ulang kita memulai. Ada yang baca 2 pasal, ada yang baca 3 pasal, ada yang baca 5 pasal waktu yang lalu, ada yang baca 7 pasal. Yang 6 gak ada. Tapi yang jelas 2, 3, 5, 7 pasal itu ada. Diwadahi, diberikan.
di-manage sedemikian rupa. Yang 7 pasal itu saya nggak tahu berapa yang lolos. Keputusan untuk kita boleh mengenal dengan baik dan benar itu ada pada pembacaan. Kalau hanya dengar saja selesai, sudah. Tapi kalau engkau baca, engkau pastinya melihat. Kalau engkau baca dengan bersuara, engkau juga mendengar. Dan kalau engkau baca dan engkau ini pastinya engkau akan ingat. Ada amin? Betapa pentingnya. Tapi itu adalah keputusan kita. Kami tidak akan paksa, tapi kami akan himbau. Ada amin? Kami akan terus himbau. Baca Alkitab. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Itu sangat baik kalau engkau membaca Alkitab. Siapa yang enggak punya Alkitab di rumah? Angkat tangan. Ada semuanya? Jujur ada? Kalau nggak ada, datang ke rumah. Saya kasih. Siapa yang nggak punya Alkitab? Hari ini datang ke rumah, saya kasih 1 Alkitab. Ada berapa di sini? Saya hitung. Angkat tangan. Kalau tidak punya Alkitab, saya kasih. Dan jangan tidak baca Alkitab. Kita mau mengikuti Yesus, keputusan kita hari ini. Tapi kita tidak membaca Alkitab. Bahkan ada yang sepanjang tahun hanya datang ke gereja, itu pun bawa HP. Oh, Alkitab, HP suci. Padahal nggak tahu itu HP itu sudah kayak gimana. Bapak Ibu, mengikut Yesus keputusanku adalah semua konsekuensi kebaikan dan kebenaran itu harusnya kita jalankan. Ada konsekuensi yang memang, ada hal yang memang agak sulit. Umpamanya, mengikut Yesus keputusanku, Alkitab katakan, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Kolose 3 ayatnya yang kelima. Apa saja itu yang duniawi? Yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan kenajisan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu paling gak enak. Orang bilang, ya saya tidak berzina. Iya. Tapi engkau main dengan HP sepanjang hari, itu berzinahan. Terhadap kebenaran firman Tuhan. Lebih mencintai HP ketimbang baca firman Tuhan, itu berhala. Tuh. Jadi berhala jangan pergi ke, tidak mesti harus pergi ke kuburan. Berhala melekat pada diri seseorang yang percaya dan bertobat sekalipun. Dan berhala itu tetap ada sepanjang hidupmu. Tentukan pilihanmu hari ini. 2025 masuk di dalam kelimpahan berkat Tuhan. Kelimpahan berkat Tuhan adalah pengenalan akan Tuhan. Ada amin? Karena ayat itu tidak cukup di situ. Di ayatnya yang ke-6 dan ke-7, di sana dikatakan bahwa memang benar-benar, coba baca dulu, coba buka dulu. Kita baca baik-baik hal ini. Kolose 3 ayat yang kelima, 6 dan 7. Minta tolong? Iya, kita baca. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi berhala itu tidak pernah
lengser daripadamu. Berhala itu melekat pada setiap orang. Berhala tidak mesti harus pergi ke kuburan. Berhala itu tidak mesti harus engkau pergi ke orang pintar. Berhala itu tidak mesti harus kau pergi ke Gunung Kidul. Tapi berhala itu melekat pada diri orang. Setiap orang bertobat sekalipun, ada berhala-berhala tertentu dalam dirinya. Koreksi aja. Apakah saya memiliki berhala? Kalau sesuai dengan ayat ini, saya kira tidak ada yang tidak terpapar. Semua terpapar seperti COVID. Tapi kita harus menentukan pilihan kita. Mau nggak kita diberkati Tuhan? Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan menentukan pilihan kita. Nah, ayat ini jelas sekali. Coba kita buka lagi kembali ke Yosua 24 ini. Kalau kita baca, aduh ini anginnya. Haleluya. Tapi puji Tuhan, saya agak adem di sini. Sekalipun AC kita mati. Kita lihat ayatnya yang ke-15. Kita baca dari ayatnya yang ke-13. Kalau di ayat 15 bagian C, 15C itu yang menjadi suatu keputusan kita. Ayat yang ke-13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ini jelas bahwa kalau kita konsisten, kita komitmen untuk mau mengikuti Yesus sebagai keputusan kita, dan kita mau untuk lebih sungguh-sungguh lagi di 2025 ini, ya, melihat bahwa ada janji Tuhan yang belum tergenapkan di dalam diri kita, ada banyak hal yang belum tergenapi di dalam diri kita. Tentukan pilihanmu hari ini, maka engkau akan melihat karya Tuhan, janji Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pura-pura bego kita, ya. Kalau kita melihat bahwa kok kayaknya saya terlambat, pura-pura bego, ya. Kalau yang lalu Ibu Gembala mengkhotbahkan itu juga, ya, pura-pura bego. Kalau ada sesuatu hal yang seharusnya kita kerjakan, tapi kita pura-pura bego. Nah, hari ini kita tahu bahwa kita tidak sukses di dalam pembacaan kita, Alkitab kita, ya. Tapi kita pura-pura bego aja. Saya lebih baik nonton yang lain dulu. Saya biarkan. Bagaimana mungkin Tuhan akan menggenapkan janjinya di dalam kehidupan kita? Yang jelas di sini bahwa Tuhan mau supaya kita menikmati semua apa yang disediakan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu beroleh tanpa susah-susah. Ini kan enak. Iya. Kita tidak mesti harus berperang, tapi Tuhan berikan. Ini kan luar biasa. Dan kalaupun kita menikmati yang suatu hal yang kita tidak tanam, tapi kita menikmati hasilnya, kita tidak bersyukur dan keterlaluan. Sebenarnya kenapa sampai akhirnya kita harus lebih konsisten lagi, lebih lebih rutin lagi diperingatkan, baca. Kenapa? Karena memang itu adalah sesuatu hal yang kita harus kerjakan sebagai orang percaya, yang komitmen untuk mengiring Tuhan, yang komitmen untuk mengikuti Yesus. Kita harus mengerjakan bagian kita. Apa? Nah, kalau tadi dikatakan berbicara tentang nasib dan
dan takdir Tuhan menentukan semua orang percaya itu diselamatkan. Tetapi nasib banyak orang yang membiarkan Alkitabnya berdebu, tidak dibaca. Akhirnya nasibnya tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti tentang kebenaran. Jadi keselamatan itu benar anugerah. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Salah satunya adalah membaca Alkitab. Itu mengerjakan keselamatan. Ada amin. Udah punya Alkitab tidak dibaca. Anugerah itu kita mengerjakan. Bukan berarti anugerah itu kita stuck, tidak melakukan apa-apa. Anugerah itu adalah pemberian. Dan kalau engkau diberi Alkitab, saya kira Pak Johan di sini selalu memberi Alkitab. Siapa aja yang sudah diberi Alkitab oleh Pak Johan? Banyak ternyata. Dibaca nggak Alkitabnya? Baca ya. Rutin nggak dibaca? Bolong-bolong ya. Dikasih Alkitab itu supaya rajin setiap hari baca Alkitabnya. Karena itu surat Tuhan. Ya, surat Tuhan. Dia mau supaya kita membaca firman-Nya. Ada amin. Tuhan mau supaya engkau mengenal Dia lebih dalam. Tuhan mau supaya engkau mengenal isi hati Tuhan. Disitulah engkau harus baca. Selain dari baca, harus engkau berdoa. Setelah engkau berdoa, renungkan baik-baik itu. Atau berdoa, baca, renungkan. Renungkan baik-baik. Apa sih? Kalau saya mau flashback ke belakang, terlalu banyak mujizat yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya. Saya kira saya ini gembel. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya menjadi. Itu pun juga saya tidak berpikir bahwa saya adalah seorang yang notabene enggak. Karena yang saya tahu bahwa itu Tuhan yang bekerja. Ada amin. Nah, kita harus menyadari kalau kita sudah mencintai Tuhan, baca Alkitabnya, rajin beribadah, rajin persekutuan, rajin konsel. Saya teramat percaya Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang kau pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang kau tidak pernah pikirkan. Tidak pernah kau dengar dengan telinga. Tidak pernah kau lihat dengan mata. Tuhan akan melakukan lebih daripada apa yang kau doakan. Ada amin. Tentukan pilihanmu di tahun 2025 ini. Bahwa hidupmu akan meningkat, bukan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Dan saya tahu persis pola kerjanya Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai, memimpin, memelihara, membimbing, mendidik di dalam susah dan duka. Suka dan duka. Suka dan duka, ya. Sering kali saya kasih tahu. Saya sering sampaikan kesaksian saya. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Apalagi menjadi hamba Tuhan. Enggak pernah bermimpi untuk hal itu. Tapi begitu Tuhan hadir dan menyatakan dirinya, maka saya tahu bahwa Tuhan itu baik terhadap saya. Dalam Mazmur dikatakan, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Ada amin. Juga Tuhan mengatakan bahwa tiap langkah orang itu dituntunnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Mazmur berapa itu? 7. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tentukan pilihan. Nah, ayat ini. Dan saya tetap yakin dan bahwa Tuhan itu tidak ada yang tidak dijawab janjinya. Dia berjanji. Dan selalu dia tepati janjinya. Nah, kita buka di dalam Yosua 21. Kita balik ke belakang sedikit. Yosua 21 ayatnya yang ke-45. Dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kita baca 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya
terpenuhi. Kita baca kembali lagi, sebutkan nama saudara. Di dalam dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya. Kepada siapa namamu? Iya, sebutkan namamu. Kita baca 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada John, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ada amin? Tuhan penuhi. Tuhan tukang bohong enggak? Enggak toh? Kalau dia berjanji, dia akan penuhi semua janjinya. Amin enggak? Amin. Dan saya melihat cara Tuhan. Dulu saya kerja dan di dalam apa yang saya kerjakan udah dapat yang baik. Selesai juga itu yang baik itu. Saya merasa bahwa saya sudah di sini, saya sudah stay, udah bagus pekerjaan saya. Enggak juga. Sampai saya bilang, kenapa saya dapat yang baik pekerjaan, kok jadi saya keluar dari situ. Ya. Saya bertanya-tanya, ada maksud apa Tuhan? Akhirnya langkah saya yang saya ambil, saya tetapkan diri saya untuk menjadi sopir pendeta. 3,5 tahun saya sopirin pendeta, gembala, tanpa gaji. Masih muda ini. Masih muda butuh jalan-jalan kan? Masih muda itu butuh rekreasi, butuh happy. Saya menetapkan diri saya di masa muda saya. Saya berhenti dari pekerjaan saya, mengambil sikap. Saya menjadi sopir pendeta, gembala kami waktu itu. 3,5 tahun tanpa gaji. Itu pun tidak terlintas dalam pikiran saya untuk menjadi hamba Tuhan. Enggak. Tapi kerinduan saya untuk mengabdi kepada Tuhan lewat hamba Tuhan. Itu kuat sekali. Sampai titik tertentu saya katakan begini sama pendeta ini. Pak, izinkan saya mau pergi ke satu tempat. Saya mau mengabdikan diri saya di sana. Mengabdikan diri saya kepada Tuhan di daerah itu. Dia tanya, kemana? Saya bilang, mau ke Kalimantan. Kamu sudah persiapkan semuanya? Saya bilang, hati saya persiapkan. Saya berpikir bahwa, karena Alkitab katakan, jangan bawa ikat pinggang yang berisi uang. Jangan membawa pakaian 2 helai. Jangan membawa apa-apa saja yang disebut dengan perbekalan. Gak usah. Jalan saja. Bapak Ibu, yang dikasih itu kan konyol ya. Dalam Tuhan kalau seperti itu kayaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu konyol. Tapi dalam Tuhan gak ada yang konyol. Lalu ditanya saya, kamu mau apa di sana? Saya mau pergi untuk melayani. Lalu dia bilang gini, di sini bukan pelayanan. Apakah harus di sana baru pelayanan? Ya juga ya. Dari situ saya mengerti arti untuk taat. Saya harus taat kepada Tuhan. Untuk menentukan pilihan kita diberkati Tuhan harus ada ketaatan. Ada amin. Dan saya pun tidak berpikir bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan. Enggak. Untuk menjadi seorang pelayan. Waktu itu saya di usia berapa ya waktu itu ya? 30-an lah. Sebenarnya udah tua ya, 33, 32, 33. Saya itu di masa dimana saya cinta Tuhan luar biasa. Saya jujur, saya mau akui bahwa ternyata cinta akan Tuhan itu ya menghanguskan segala sesuatu. Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang seperti itu. Tuhan mau supaya kita memiliki komitmen seperti itu terhadap Tuhan. Dan tentunya aplikasi hidup yang seperti itu harus didapati di dalam gereja. Jadi untuk melayani Tuhan itu tidak harus engkau melangkahkan kaki. Melayani Tuhan itu dimanapun engkau berada bisa melayani Tuhan. Ada amin?
Jadi kalau bicara tentang untuk melayani, ada tingkatannya. Yang pertama, melayani Tuhan menjadi satu ukuran untuk suksesnya hidupmu di dalam keimananmu. Yang kedua, melayani keluargamu. Sebab jika engkau tidak sukses dalam melayani keluargamu, maka juga itu menjadi ukuran. Baru yang ketiga, baru melayani pekerjaan Tuhan. Jangan bolak-balik, melayani Tuhan dulu tanpa komitmen dengan Tuhan. Baru akhirnya engkau lihat bahwa keluarga kita ternyata berantakan. Tapi layanilah Tuhan, maka Tuhan akan jamin keluargamu. Amin. Layanilah Tuhan, maka apapun yang kau lakukan tidak akan ada celah di mana orang akan melihat, oh ya kan keluarganya nih kayak berantakan begini, kok melayani Tuhan. Tidak akan ada celah di situ. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan semua ini di dalam apa yang Tuhan mau supaya di hidup kita itu ada cerminan. Kalau Paulus katakan firman itu tidak lagi tertulis di loh batu tetapi di loh daging, itu akan terjadi. Artinya begini, bahwa hidup kita itu akan menjadi cerminan. Kalau kita menentukan pilihan kita, otomatis firman Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Amin. Ini menentukan kalau nasib, udah nanti aja. Ya, itu kata nasib. Nasib kamu tentukan dirimu sendiri akan ya menjadi satu ukuran. Ya, nasibmu kayak gitu. Udah tahu Alkitab katakan seperti itu. Janjinya Tuhan seperti itu. Engkau tidak sungguh-sungguh. Ya nasib. Kalau sudah nasi jadi bubur, mau apa lagi? Maka itu kita harus sungguh-sungguh. Kalau nasi jadi bubur, bisa nggak jadi kembali nasi lagi? Nggak kan? Nggak bisa. Jadi untuk menentukan nasibmu adalah kamu sendiri. Mulai dari saat ini tentukan pilihanmu. Ada amin? Iya, berkemaslah dan tentukan pilihanmu. Hari ini keputusanku adalah mengikuti Yesus. Ada banyak korbannya kalau engkau menetapkan hari ini. Tapi ingat, di ujung daripada korban itu, seperti tadi dikatakan, korbannya kau harus ada yang kau potong-potong. Matikan segala sesuatu di dunia dan dirimu, itu adalah bagian yang paling penting. Kau harus tahu bahwa itu adalah penghambat dalam dirimu. Dan penghambat itulah yang harus dipotong. Dan kalau engkau berani memotong semua itu, percayalah bahwa engkau akan mendapatkan sukacita yang besar. Sukacita itu apa? Pada waktu engkau memandang bagaimana hidup ke depan, Tuhan akan berikan pencerahan. Tuhan akan memberikan jawaban. Kadang-kadang kita belum sampai kepada satu hal yang kita pikirkan, Tuhan sudah jawab. Di situ langsung Tuhan katakan, "Nih, terjawab, nih, terjawab, nih, terjawab." Dan itu Tuhan memang benar-benar konsekuen dengan janjinya. Ada amin. Anak muda, tentukan pilihanmu dari saat ini. Ya, masa depanmu tidak tergantung kepada orang tuamu. Masa depanmu tergantung bagaimana engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada amin. Nah, oleh sebab itu mulai dari saat ini tentukan pilihan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita baca di Yosua 21 ayat dari ayatnya yang ke 43. Ini keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Ini di tahun 2025 ini Tuhan akan memberikan semua apa yang Dia janjikan. Mari kita baca ayat 43 sampai dengan ayat 45. 2-3. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri dia menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada
mereka, ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Baik, dari nats yang kita baca ini jelas. Tentukan pilihanmu. Keputusanku mengikuti Yesus di 2025 ini akan menjadi satu hal yang akan mencengangkan. Kita lihat, gereja ini sudah mulai komitmen untuk membangun. Ya, membangun gerejanya, tempat ibadahnya. Kalau kita lihat ini kan kita tidak seberapa. Kalau hamba Tuhan yang khotbah, kami cuma 3 yang komitmen. 3 ya. 3 yang komitmen sepakat sungguh-sungguh. Ya. Di sini kita mau berapa yang komitmen? Mari coba kita sepakati sungguh-sungguh. Jadi bukan banyaknya, tapi kesepakatannya. Karena kalau kita sepakat, Tuhan ada di dalam kesepakatan kita. Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan, dan apabila 2 orang bersepakat minta apa saja, permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, bukan banyaknya, tetapi kesepakatan kita berkomitmen berapa yang mau. Dari situ Tuhan akan melakukan yang tidak kita pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa dikatakan di sana? Coba buka 1 Korintus 2 ayat 9. Iya, kita baca terakhir untuk menutup. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sepakat ya, ini akan selalu kita ingatkan bahwa kita akan membangun gereja. Berapapun nilai yang kita tentukan, Tuhan terus bekerja di dalamnya. Ya, bukan kita, tetapi Tuhan yang akan bekerja dengan caranya. Intinya kita mau sepakat. Saya kira demikian firman Tuhan pada hari ini. Tentukan pilihanmu. Tapi saya mau sampaikan, mengikut Yesus adalah keputusanmu. Itu pastinya Tuhan akan berkenan kepada kita semua, jemaat Philadelphia hari ini. Tuhan memberkati. Baik, kita akan lanjut untuk masuk di dalam